Jamaah rahimakumullah, diriwayatkan dulu ada seorang wali besar yang bernama Utsbatul Ghilam. Beliau Utsbatul Ghilam tidak ada perbuatan maksiat yang tidak pernah dilakukan oleh Utsbah. Perbuatan dosa-dosa besar sudah pernah dilakukan oleh Utbah. Utbah dikenal sebagai orang fasik atau orang yang jelek perilakunya, orang yang banyak berbuat maksiat. Suatu ketika Utbah datang ke majelisnya Imam Hasan Al-Basri, diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiba-tiba tergiring hatinya Utbah untuk datang ke majelis Imam Hasan Al-Basri. Di majelis Imam Hasan Al-Basri semua orang menangis, termasuk Utsbatul Ghilam, ketika mendengar penjelasan nasihat yang tulus dari Imam Hasan Al-Basri. Setelah itu Utbah bertanya kepada Imam Hasan Al-Basri, "Ya Syekh, apakah Allah itu mau menerima tobat seorang pendosa seperti saya ini?" Apa jawaban dari beliau Hasan Al-Basri? Ternyata dijawab, "Diterima ya Utsbatul Ghilam." Jamaah rahimakumullah, pintu taubatnya Allah selalu terbuka selama engkau ya Utbah betul-betul minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama engkau ya Utbah meminta betul-betul bertaubat, minta ampunan kepada Allah, maka engkau akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendengar jawaban seperti itu, Utsbatul Ghilam langsung jatuh pingsan. Setelah bangun dari pingsannya, Utbah kembali bertanya kepada Imam Hasan Al-Basri. Ia masih tidak percaya orang seperti dirinya, Utbah ini, ketika bertaubat masih diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Utbah begitu menyadari betapa dosa-dosanya yang dia lakukan ternyata begitu banyak. Jamaah rahimakumullah. Lalu Imam Hasan Al-Basri menjelaskan, sebesar apapun dosa-dosamu ya Utsbatul Ghilam, kalau engkau betul-betul bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dosa-dosamu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seketika itu Utsbatul Ghilam pingsan lagi. Jamaah rahimakumullah, setelah Utsbatul Ghilam pingsan kembali, ketika bangun dari pingsannya, Utbah bertanya lagi kepada Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri tetap menjelaskan, tetap taubatnya diterima, bahwa diterima taubatnya seseorang yang benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penjelasan yang sama yang disampaikan oleh Hasan Al-Basri. Lalu Utsbatul Ghilam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wahai Allah, kalau engkau menerima taubatku,
Wahai Allah, kalau engkau menerima tobatku dan engkau ampuni dosa-dosa, maka muliakanlah aku dengan pemahaman dan mudah memahami dan menghafal ilmu dan Al-Quran yang aku dengar. Wahai Allah, muliakanlah aku dengan suara yang merdu, sehingga orang-orang yang mendengar bacaanku bertambah kelembutan dalam hatinya. Wahai Allah, muliakanlah aku dan berikanlah aku rezeki yang halal, dan berikanlah aku rezeki yang tidak terduga-duga atau tidak disangka-sangka. Jamaah rahimakumullah. Dan doa Utbah diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena orang yang bertaubat itu berubah derajatnya, dan pasti akan dirubah derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Asalnya dari orang yang dimurkai menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diriwayatkan bahwa sampai setiap orang mendengar bacaan Al-Quran dari Utbatul Ghilam bisa membuat orang tersebut bertaubat. Seseorang yang mendengar bacaan Al-Quran dari Utbatul Ghilam, mereka langsung mendapatkan hidayah taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimakumullah. Dan setiap hari di rumahnya Utbatul Ghilam, sering tiba-tiba ada saja orang yang memberi makanan kepada Utbah, dan terus berjalan sampai Utbatul Ghilam meninggal dunia. Jamaah rahimakumullah. Semoga kisah wali Allah mantan ahli maksiat ini yang mengguncang langit ini dapat memberi manfaat dan barokah kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Salam santri Embongan Official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.